Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Medita di Meditarium Channel. Channel yang memberikan saluran informasi untuk kebaikan bangsa. Kali ini saya ingin membacakan atau memberikan beberapa pandangan terkait dengan sejumlah berita di beberapa media ya. Ada dua berita yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang kelanjutan dari PCR. Ini menarik. PCR ini terus bergulir. Kali ini untuk yang kedua kalinya, yaitu Partai Prima itu melaporkan Menko Marves atau Pak Luhut Binsar Panjaitan atau biasa disebut LBP dan Menteri BUMN Erick Thohir. Laporannya sebenarnya Partai Prima ini sudah melaporkan ke KPK, tapi belum terjadi pemanggilan atau proses. Nah, saya ingin membacakan satu berita dari sebuah media yang dalam hal ini dikutip oleh beberapa media online atau media yang ada di tanah air ini, termasuk rilis dari Partai Prima ini. Sebelumnya memang kita pernah dengar bahwa Prima pernah melaporkan ke KPK, tapi masih adem ayam aja KPK. Kenapa? Nggak tahu. Nah, tanya aja ke KPK. Lalu ada juga aktivis Prodem, yaitu sekjennya Iwan Sumule, sudah melaporkan juga ke Polda Metro Jaya dan sudah diproses. Bahkan keterangan saksi-saksi dari Prodem seperti aktivis senior senatornya Paskah Irianto pernah dipanggil juga untuk dimintai keterangan, dan juga ada Standar Kia ya, kemarin dipanggil juga. Dan kini saya tidak akan bahas tentang proses Prodem yang di Polda Metro Jaya. Namun saya ingin sampaikan bahwa Partai Prima itu melaporkan ke Presiden. Wah, ini dua pembantunya, pembantu Presiden, yaitu Menteri Maritim dan Menteri BUMN, dilaporkan Prima ke Presiden, yaitu Presiden Jokowi. Apa hasilnya? Ya, saya ingin bacakan dulu aja intinya, bahwa bisnis tentang polymer chain reaction atau PCR yang kita kenal, ada dua menteri yang dilaporkan, yaitu Menteri Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beserta Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan dalam ini oleh Partai Prima. Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, menyampaikan sebagai pejabat tinggi negara, keduanya yaitu menteri tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini serem juga ya, memang administrasi pemerintahan ini tidak boleh lalai, harusnya dimanfaatkan dengan baik gitu. Lalu dia menyatakan bahwa keduanya dianggap melanggar ketentuan terkait konflik kepentingan pejabat negara yang diatur pasal 42 dan 43, yakni menyalahgunakan wewenang dan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Artinya memang ada bisnis di sini, kalau tidak salah PT GSI ya. Kami menyampaikan laporan terkait konflik kepentingan dari dua pejabat negara, yaitu di bawah langsung Presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi tentunya, ujar Alif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Selasa kemarin ya. Keduanya mencoreng itikat Presiden, yaitu membangun pemerintahan bersih dan kepemimpinannya. Begitu lanjut Arif. Oleh sebab itu dia meminta kepada Presiden dan untuk melakukan tindakan tegas. Wah, setegas apa? Kita tidak tahu, kita lihat aja tegasnya apa. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 telah mengamanatkan Presiden selaku atasan kedua pejabat tersebut atau yang dimaksud untuk memeriksa dan meneliti menetapkan keputusan terkait laporan
atau keterangan warga masyarakat paling lambat 5 hari kerja terhitung mulai diterimanya laporan atau keterangan. Jelas Alif. Sebelumnya kita tahu bahwa Prima telah melaporkan dugaan keterlibatan kedua menteri ini dalam bisnis tes PCR ini ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pada 4 November 2021 lalu. Namun hingga saat ini lembaga anti rasuah tersebut belum memanggil keduanya. Demikian keterangannya. Jadi Alif bahkan berharap Presiden memerintahkan keduanya bawahannya tersebut mendatangi KPK guna membenarkan keterangan yang dibutuhkan. Jadi memang kalau harus mendatangi KPK itu inisiatif baik, tapi kalau misalnya dia dilaporkan belum dipanggil KPK, apa memang bagus? Kalau misalnya lebih bagus sebenarnya datang untuk ke KPK. Oke, itu tentang BCR. Sekarang satu lagi saya ingin sampaikan tentang konflik di Natuna. Wah, ini Natuna rame juga nih. Nanti katanya pada hari ini atau Rabu, rilisnya sih kemarin ya, Front Anti Dominasi Asing atau FADA yang diketuai oleh aktivis senior Muhammad Jumhur Hidayat. Nah, Jumhur Hidayat ini aktivis lama ya. Jadi dia 5 Agustus zaman Pak Harto, lalu mereka kemarin sudah bebas juga untuk vonis yang disampaikan, katanya tuduhannya tentang undang-undang ITE dalam tweet tentang Omnibus Law. Nah, jadi FADA ini akan melakukan aksi pada pukul 2 siang ini, yaitu hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Apresiasi yang disampaikan adalah aksi yang akan disampaikan langsung di Kedutaan Besar RRC. Aspirasinya, bukan apresiasi tadi, aspirasinya yaitu di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kabar ini disampaikan oleh seorang salah satu dari aktivis dari yang dalam hal ini jabatannya Sekretaris Front Anti Dominasi Asing, yaitu Augusto Sulistyo. Nah, yang mengirimkan beritanya kepada kami, yaitu ke tim dari Meditarium atau media yang dikutipnya adalah porosnews.com melalui pesan WA. Menurut Augusto, aksi damai ini terkait propaganda pemerintahan RRC atas klaim wilayah Natuna. Oh, ternyata di Laut Cina ya. Laut Cina Selatan katanya, Laut Natuna Utara itu dalam kurung Laut Cina Selatan, dan pemerintah Indonesia harus menghentikan pengeboran minyak. Wah, ini sembarangan atau gimana ya? Bahkan memberhentikan latihan militer di wilayah tersebut oleh pihak Cina. Kami sebagai warga negara, katanya, bangsa Indonesia merasa terhina dan marah atas kesewenang-wenangan pemerintah. Dan sayangnya sikap RRC ini tidak disikapi secara tegas oleh Kemenlu. Dalam hal ini pemerintah lewat Kemenlu maksudnya, karena itu pihaknya akan melakukan protes di Kedutaan Besar Cina di kawasan Mega Kuningan pada hari ini siang, terang Agusto. Semua beritanya sudah disampaikan. Saya akan mengutip sejumlah berita lain lagi di Puber alias Pusat Berita, dan hanya di Meditarium Channel kita akan menemukan beberapa informasi yang menarik demi kemajuan dan untuk menghargai nilai luhur bangsa. Meditarium Channel, informasi yang aktual akan disampaikan secara rutin. Salam, sampai jumpa lagi dengan saya Aindra Medita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.